Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli raditu billahi robba warzuqna fahma waj'alna minal muslimin. Amin. Sapa dulu. Apa kabar anak-anak generasi Khairul Ummah pagi hari ini? Ya, luar biasa. Anak-anak mau nerima apa? Menerima apa? Rapot. Rapot apa hadiah? Hadiah. Yang terima rapot Umi dan Abinya. Ya, ini rapot Umi dan Abi. Nah, setelah anak-anak disapa, sapa dulu ayah dan bundanya. Apa kabar ayah dan bunda pendidik generasi Khairul Ummah pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, luar biasa. Semangat ayah, semangat Abi. Jangan kalah sama anak ya. Anaknya suruh semangat terus gitu. Abi sama Uminya nggak semangat-semangat, gimana gitu ya. Ya. Jadi kesempatan hari ini yang pertama, terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada ayah dan bunda atas kepercayaannya dan kerjasamanya untuk membersamai anak-anak, menghantarkan anak-anak menjadi generasi penghafal Quran, generasi yang kita siapkan untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya ayah dan bunda, sholawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, teladan abadi kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut dengan keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan dan memperjuangkan risalahnya. Amin. Hari ini kita semua akan diberi oleh sekolah namanya laporan, raport. Nah, raport ini itu adalah karya kita. Jadi raport anak-anak ini isinya adalah karya kita. Karya kita di dalam mengukir berbagai prestasi yang ada di dalam diri anak-anak kita. Ayah dan bunda, anak-anak ini raportnya isinya kan perkembangan ya. Ada yang belum berkembang, ada yang berkembang belum sesuai dengan harapan, berkembang yang sangat baik. Nah, itu anak-anak kita, itu karya kita. Ingat ya, itu karya kita. Anak-anak ini hanya sekedar menjalankan. Nah, berarti sebenarnya kita sedang membaca sejauh mana diri kita telah membersamai dan menstimulasi segala potensi yang ada di dalam diri anak kita. Kalau kita bicara pendidikan anak, usia dini ini adalah pendidikan yang terpenting. Jadi pendidikan yang terpenting itu adalah pendidikan untuk anak-anak di usia dini. Makanya kalau di usia dini kita hari ini tidak fokus di dalam mendidiknya, yang kita dapatkan adalah kerugian. Yang rugi kita. Kenapa? Karena anak ini adalah masa depan kita. Di hari tua, siapa yang akan menjadi tempat kita untuk bersandar kalau bukan anak-anak? Di hari pertemuan kita dengan Allah, anak-anak kita lah nanti yang akan menuntun kita menuju apa? Menuju surganya Allah. Nah, jadi kalau hari ini tidak kita garap dengan sangat baik, mumpung anak-anak ini ada di masa golden age, masa-masa terbaik, ya kita menjadi orang yang merugi. Nah, masa usia dini adalah masa stimulasi. Dari stimulasi, nah anak-anak ini kita stimulasi. Nah, kalau kita nggak punya waktu,
Kalau ayah dan bunda sibuk sekali gimana? Siapa yang menstimulasi anak kita? Kita berikan saja sama lingkungan menstimulasinya. Ya nggak akan terarah kalau stimulasinya diberikan kepada lingkungan. Yang punya anak kita, yang pengen anak kita yang berkembang, yang pengen anaknya berkembang adalah kita. Yang ingin anaknya menjadi anak-anak dengan 4 output yang telah dicanangkan oleh Khairul Ummah adalah kita. Yang harusnya sibuk siapa? Kita sibuk membersamai anak, sibuk melakukan stimulasi terhadap anak. Nah, jadi anak-anak ini sedang kita stimulasi. Makanya anak-anak harus kita berikan kondisi dan fasilitas yang menyenangkan dan menggembirakan. Itu anak-anak. Jadi anak usia dini itu masa-masa yang menyenangkan dan menggembirakan. Masa-masa bermain, masa-masa mengeksplor seluruh potensi yang ada. Jangan dikurung. Ayah bunda sering kurung anaknya. Alasannya bundanya banyak kerjaan di dalam rumah, kunci pintu ceklek. Harusnya apa ya dibersamai. Kalau memang anak itu butuh bermain di luar dan kita tidak yakin dengan kondisi yang ada di luar, kita yang bersama dengan anak kita, bukan anak kita tarik, kita kurung di dalam rumah kita. Tapi hari ini fenomenal sekali, banyak orang tua yang malas. Dengan alasan kesibukan, dengan alasan banyak pekerjaan, malas membersamai anaknya. Akhirnya apa? Kita menjadikan cara cepat untuk menenangkan anak. Nah, cara cepat menenangkan anak apa? Kasih gadget, kasih jajan. Nanti kalau adik gak keluar rumah, adik Umi kasih jajan. Nah, sekarang saya tanya, jajan itu menstimulasi apa sih? Menstimulasi akalnya kah? Menstimulasi potensi kebutuhan nauknya kah? Menstimulasi naluri eksistensi dirinya kah? Menstimulasi naluri tadayunnya kah? Itu jajan. Kalau dikasih gadget, kasih HP, apa sih yang terstimulasi dengan HP? Gak ada. Itu merusak mata, merusak konsentrasi, merusak sel-sel saraf. Itu anak-anak kita. Ya. Jadi hari ini ketika nanti sudah menerima hasil karya ayah dan bunda, itu dibaca secara detail. Jangan hanya sekedar diterima, oh anaknya bagus ya, semua perkembangannya BB, berkembang sesuai BSH, berkembang sesuai dengan harapan. Oh semua berkembang sesuai dengan harapan. Harusnya ketika kita membaca nanti raport ini, berkembang sesuai dengan harapan. Harapannya itu apa? Sebenarnya anak kita ini bisa lebih loh daripada berkembang sesuai dengan harapan. Kita tahu, tapi kita nggak fokus. Berarti kita yang harus introspeksi diri dan memperbaiki diri. Kemampuan berbahasa, oh anaknya masih berkembang, tapi belum sesuai dengan harapan. Dan kita yang harus menstimulasi. Kita yang harus belajar sebagai orang tua. Karena bahasa ini penting. Bahasa ini jembatan ilmu. Bahasa ini adalah alat untuk berkomunikasi. Nah, kalau tidak berkembang dengan baik, maka apa yang terjadi? Ya kecerdasan anak kita terganggu. Siapa yang bersalah? Siapa yang bersalah akan tidak berkembangnya kemampuan berbahasa anak kita? Kita orang tua. Jadi ayah dan bunda, pada hakikatnya anak kita tidak bersalah.
pada hakikatnya rapot itu bukan kesalahan anak kita kalau berkembang belum sesuai dengan harapan. Tapi semua yang ada di rapot itu ketika nanti dilihat dengan cermat, ternyata perkembangannya belum sesuai dengan harapan, belum berkembang dengan sangat baik, maka kita yang harus segera memperbaiki diri. Anak itu cermin orang tua. Nah, jadi kalau mau lihat kita seperti apa, lihat anaknya. Nah, rapot itu adalah cerminan kita. Jadi kacanya kita di rapot anak-anak kita hari ini. Ya, begitu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bahan perenungan buat kita. Ini baru 1 semester. Semester genap itu harus lebih baik. Kita sebagai orang tua harus lebih baik. Ketika kita sudah lebih baik, insya Allah anak kita juga akan seiring kebaikannya dengan kita. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.